Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pembicaraan kita tentang revolusi industri pertama. Kali ini kita lanjutkan pada pembicaraan pada buku yang saya tunjukkan tadi, pada bab pertama tentang efek dari revolusi industri. Sengaja sama penulis ini disampaikan bab pertama tentang efek revolusi industri agar ada concern dari kita semua tentang efek dari revolusi industri 1.0. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ada beberapa catatan pada buku ini. Nanti insya Allah kita share bukunya, atau adik-adik bisa mencari langsung di internet, itu ada. Ada big question sama vocab. Big question mungkin tidak terlalu saya bahas. Yang saya bahas adalah vocabnya, karena pada vocab ini ketemu tema-tema tertentu pada periode itu yang pada akhirnya akan memberikan satu gambaran secara utuh tentang revolusi industri itu. Baik, kita coba lihat buku itu yang sudah saya coba terjemahkan lewat Google Translate. Ya, saya beri beberapa bold, beberapa yang cukup penting pada tema tersebut. Jadi pada tema ini, pada chapter ini, pada bab ini, kita penulis mencoba untuk memberikan gambaran tentang perubahan dunia. Jadi perubahan dunia ini terjadi di Inggris antara tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Ingat pada tahun segitu barangkali Indonesia masih kerajaan yang bercokol antara Yogyakarta atau Mataram baru yang berkuasa barangkali 1700-an itu periode antara Amangkurat 1 dan 2. Jadi kesesuaian ini tentu kita bisa pelajari apa yang terjadi di dunia sana dan apa yang terjadi di Indonesia, terutama di Tanah Jawa barangkali yang catatannya cukup lengkap. Nah, pada saat itu di dunia Inggris itu sudah ditemukan mesin dan pompa bertenaga uap menggantikan posisi hewan dan otot manusia. Jadi di sana seperti juga di kita pada saat ini adalah pada saat itu adalah negara agraris. Jadi kekuatannya ada pada pertanian. Pada saat mesin dan pompa bertenaga uap itu mulai ditemukan, ada satu pergeseran tertentu yang menimbulkan dampak lain yang luar biasa besar. Pertama, adanya pompa bertenaga uap ini memerlukan tambang batu bara, karena untuk menggerakkan boiler pompa uap itu perlu batu bara. Nah, untuk batu bara diperlukan di tambang-tambang bawah tanah yang mungkin nanti kita sampaikan juga di buku itu ada beberapa gambar yang sangat dramatis. Kemudian juga ditemukan mesin penenun kapas atau yang luar biasa cukup canggih saat itu. Jadi pada posisi itu di Inggris itu semakin banyak pabrik, semakin banyak industri-industri yang bermunculan di daerah pabrik, di daerah Inggris itu. Sampai ada satu desa itu memproduksi kapas dan menjadi semacam produksi yang luar biasa pada saat itu. Sama dengan barangkali kalau di Indonesia pada tahun 1800-an industri gula mulai merajalela di Tanah Jawa sehingga menjadi lumbung uang bagi negeri Belanda. Kemudian pada saat itu juga mulai masuk fase perkembangan baru Inggris sebagai pemimpin fase pertama revolusi industri. Dan
meskipun berusaha untuk diproteksi teknologi itu, tapi tetap ada kemungkinan bocor. Kebetulan banyak diekspor di Amerika yang melewati batas laut dari Inggris dan juga ke Perancis. Jadi pada fase pertama itu ditandai dengan tenaga uap atau mesin uap boiler, batu bara, dan manufaktur industri kapas. Itu menjadi pemicu bagi revolusi industri yang pertama, sebagaimana kita pernah jelaskan di sisi sebelumnya. Dan Inggris sebagai motor dari pergerakan itu. Nah, selanjutnya di negara lain juga mulai juga mengembangkan teknologi itu, meskipun dengan alih teknologi atau bahkan rebut teknologi atau pencurian teknologi, maka di Amerika Serikat pada setelah fase itu beriringan mulai lahir pabrik baja, kemudian adanya listrik, kita ingat James Watt, kemudian Alva Thomas Edison merupakan orang-orang yang pionir pada bidang listrik. Kemudian ada juga ada minyak dan gas. Jadi pada saat itu mulai berkembang di Amerika teknologi baru untuk pabrik baja. Ingat, pabrik baja adalah mother of industry. Kebetulan di Cilegon kan banyak pabrik baja ya. Di tagline disampaikan bahwa pabrik baja merupakan kekuatan nasional. Maksudnya mother of industry adalah semua industri itu dimulai dari industri baja. Jadi yang menguasai industri baja, mereka menguasai dunia. Saya agak bisa banyak cerita tentang pabrik baja karena saya cukup lama di industri baja, bekerja industri baja, sampai orang baja itu mengukur kemakmuran satu bangsa diukur dari konsumsi baja per kapitanya, dan itu diakui oleh CIC kalau nggak salah ya, ikatan produsen baja di Indonesia maupun dunia, dan kita kalah jauh dibandingkan Singapura, dengan Malaysia, bahkan mungkin kita kalah dengan Vietnam untuk konsumsi baja per kapitanya. Kenapa itu? Ciri khas sederhananya barangkali rumah mewah memerlukan baja lebih banyak daripada rumah miskin. Itu yang sederhana. Kemudian keluarga kaya akan lebih banyak menggunakan produk-produk baja daripada keluarga miskin. Makanya secara statistik dari populasi nasional pemakaian baja yang lebih banyak, maka biasanya mereka lebih makmur. Juga termasuk juga dalam konteks revolusi industri itu untuk membangun pabrik kapas, pabrik pemintalan benang dan sebagainya memerlukan baja, memerlukan industri baja. Nah, pada fase selanjutnya di fase kedua nanti, maka yang leading atau yang memimpin revolusi industri itu adalah Amerika Serikat. Kalau pada periode pertama dikendalikan atau diinisiasi oleh Inggris. Nah, gejala sebelum revolusi industri itu di Inggris dan juga di seluruh belahan dunia, industri itu atau barangkali industri belum dikenal ya, tapi kehidupan manusia sangat tergantung pada pertanian, bagaimana tak sampaikan kemarin. Nah, pada pertanian biasanya karakternya bukan karakter industri, tapi karakter kekeluargaan. Dan di sana belum ada istilahnya upah minimum dan sebagainya. Sehingga pada revolusi industri pertama ini banyak sekali praktek-praktek eksploitasi manusia, kemudian juga dengan upah yang rendah dan perlindungan hukum, semacam undang-undang ketenagakerjaan nggak ada saat itu.
Oleh karena itu revolusi industri pada akhirnya eh, apa akan menyentuh dunia-dunia itu. Nah, di sini nanti di bab ini nanti akan diceritakan seorang tenaga kerja umur 17 dari keluarga miskin yang sekeluarganya bekerja di tambang. Itu sangat dramatis pada cerita ini, sangat menarik. Silakan nanti membaca sendiri tulisan itu yang sudah saya terjemahkan. Namanya Batin Kersau. Jadi ada enak juga buku ini menceritakan kasusnya eh, apa dia menceritakan tentang penyelidikan oleh anggota DPR di Inggris, anggota parlemen di Inggris tentang Patin Kershaw. Dia berbicara apa yang terjadi di era itu dan itu merupakan satu satu apa namanya breakthrough atau jalan keluar yang luar biasa yang mana pada saat itu orang tidak peduli sama orang miskin. Kemiskinan ternyata tidak saja dikenal di Inggris tapi juga di benua Eropa rata-rata juga kehidupan pekerja sangat rumit. Nah, sementara di sisi yang lain perspektifnya adalah eh, pemakai pekerja itu adalah kaum industrialis. Industrialis tentu sebagai pemain baru dia menginvestasikan duit dan sebagainya menginginkan satu keuntungan yang besar pada pada proses industrialisasi itu. Apalagi dia punya apa namanya punya teknologi yang dia barangkali dapatkan tidak cukup terbuka saat itu sehingga dia merasa memiliki hak untuk mengeksploitasi diri, mencari keuntungan sebesar-besarnya agar ya dia hidup mewah. Nah, nanti akan diceritakan bagaimana dampak industrialisasi itu di bidang apa namanya di hampir semua bidang. Nah, ada namanya Lord Ashley yang gigih untuk memperjuangkan itu. Nanti ada ceritanya, makanya diceritakan di sana tentang apa seorang gadis usia 17 tahun yang dipaksa bekerja di bawah tambang. Barangkali ini beberapa beberapa ilustrasi tentang revolusi industri 1.0. Jadi ini dunia pertanian di Inggris dan di sana udah mulai industri mulai bertumbuhan. Ya mungkin sama dengan kita di Cilegon, industri bertumbuhan luar biasa. Ini juga latar belakang yang digambarkan cukup sering pria, wanita, dan anak-anak bekerja sepanjang hari di pabrik dengan uang yang sangat sedikit. Jam kerja, pembatasan jam kerja tidak ada dulu. Jadi dia bisa bekerja 12 sampai 17 jam sehari. Jaminan sosial juga nggak ada, tidak seperti sekarang. Jadi kalau sekarang udah menikmati jaminan jaminan kesejahteraan buruh atau kesejahteraan pegawai itu udah luar biasa dan itu dimulai sebelumnya tidak ada sama sekali pada saat revolusi industri 1.0. Ini gambaran bagaimana anak-anak dikerjakan di tambang dan di pabrik. Ini situasinya di bawah tanah di tambang batu bara. Dia harus mendorong luar biasa di sini dan tempatnya sempit di bawah tanah. Itu sangat berat dan itu hanya bisa dikerjakan oleh mereka yang membutuhkan pekerjaan dan tidak ada pilihan yang lain. Ini juga pekerja tambang karena di bawah tanah pasti konturnya adalah miring. Jadi harus didorong pada saat itu memang teknologi ekskavator dan sebagainya belum ada sehingga semuanya dikerjakan oleh orang. Ini wanita juga dikerjakan dengan upah yang mungkin juga tidak ada jaminan yang memadai. Ini contoh beberapa gambaran tentang pemakaian anak-anak pada dunia industri. Jadi anak udah nggak ada pembatasan umur, semua anak yang
bisa bekerja disuruh bekerja. Oke, sekian dulu. Nanti aku lanjutkan dengan secara khusus tentang tema-tema atau kosakata yang penting di di periode ini. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.